Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza 'azamat ummati dunya nuzi'at minha haibatul islam wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi wa idza tasabbat ummati saqatat min ainillah wa qala aidan man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fa huwa khalifatullah fil ard wa khalifatu rasulih wa khalifatu kitabih atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan. Allah Ta'ala zat yang mengatur, Allah Ta'ala zat yang memberi rizki. Semua yang nampak ataupun yang tidak nampak itu datangnya dari khazanah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dengan kudratnya Allah Ta'ala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini dengan kudratnya Allah taala. Tidak ada satu perkara baik yang nampak maupun yang tidak nampak di atas permukaan bumi ini kecuali atas ciptaan Allah taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dan Allah Ta'ala yang menciptakan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi kita bisa datang di sini ini atas kehendak Allah. Kita ada ini diciptakan oleh Allah. Kita juga bisa datang ke sini diatur oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Allah Ta'ala itu ada maksudnya. Sebagaimana sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengatakan, wallahi laqad khuliqna li amrin azim. Demi Allah sesungguhnya kita ini diciptakan untuk perkara yang besar. Subhana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan sesuatu nggak ada gunanya, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, baik itu berupa benda ataupun sifat, semua ciptaan Allah Ta'ala. Matahari ini benda, cahaya ini sifat. Matahari diciptakan Allah Ta'ala, maka cahayanya juga diciptakan Allah Ta'ala. Bukan berarti matahari ini punya cahaya, bukan. Tapi matahari ini benda, sifatnya bisa punya cahaya, itu juga yang menciptakan Allah. Makanya kadang-kadang matahari cahayanya nggak nampak. Buktinya ketika gerhana matahari itu tidak ada wujudnya, kelihatan bulatnya tetapi tidak kelihatan cahayanya. Begitu juga hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada apa yang ada pada diri kita pun juga demikian. Mata ini ciptaan Allah, melihat juga ciptaan Allah. Makanya Allah Ta'ala bisa memberikan mata tidak bisa melihat, dan Allah Ta'ala bisa memberikan melihat tanpa mata. Ada satu orang ulama namanya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau itu lahir dalam keadaan buta. Lahir dalam keadaan buta. Tetapi beliau bisa hafal Al-Quran. Jadi beliau bisa hafal Al-Quran. Artinya apa? Hatinya lebih bisa melihat daripada yang mata kita yang melek. Ini menunjukkan bahwasanya mata ini tidak mesti bisa melihat. Dan ada orang yang bisa melihat tanpa mata. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini harus kita yakini. Sebagaimana kita melihat asbab ini,
Asbab ini adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala bukan untuk berhubungan dengan musabab. Artinya apa? Artinya boleh kita mengerjakan asbab, tapi musababnya belum tentu ada. Orang minum obat, ini asbab. Maka banyak orang minum obat bukan sembuh tapi malah mati. Begitu juga makan. Makan ini asbab. Banyak orang yang makan tapi tidak kenyang. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahkan dunia diciptakan asbab-asbab yang bermacam-macam itu adalah untuk menguji kita. Apakah kita yakin kepada asbab ataukah kita yakin kepada Allah Ta'ala? Kalau kita yakin kepada asbab, maka kita termasuk orang-orang yang gagal. Dan seluruh para nabi dan anbiya ini semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak bagaimana kita ini yakin kepada musabbibul asbab, yang memberikan asbab, yakni Allah Ta'ala. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lapar, beliau keluar dari rumah, ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mengapa mereka keluar? Mereka juga lapar. Kemana mereka pergi? Ke masjid. Kenapa kok ke masjid? Mereka tahu yang memberikan lapar ini adalah Allah Ta'ala. Zatnya Allah Ta'ala, zat yang memberikan kenyang, memberikan makan, memberikan rizki adalah Allah Ta'ala. Dan tempatnya pertolongan Allah Ta'ala adalah di masjid. Makanya mereka lari ke masjid. Ada masalah apa saja mereka akan lari ke masjid. Dalam hadis dikatakan, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Ketika ada masalah apa saja, mendung yang begitu gelap, gerhana, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan lari ke masjid. Kenapa? Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat paham yang memberikan semua itu, yang menciptakan semua itu adalah Allah Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan asbab yang bermacam-macam ini adalah untuk tujuan, bukan untuk ujian, untuk ujian. Maka kalau kita yakin kepada asbab, maka kita akan gagal. Kita yakin pada pekerjaan, bahwasanya pekerjaan yang memberi rezeki, kita yakin bahwasanya makanan yang mengenyangkan, kita akan gagal. Tetapi kalau kita meninggalkan asbab, maka kita berdosa. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwasanya tempat dunia ini adalah tempatnya asbab. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang akan mendapat hidayah? Orang-orang yang buat mujahadah. Orang-orang yang buat mujahadah. Siapa yang mendapatkan hidayah? Orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang akan tersesat? Wa ma yudhilluhumullahu illal fasiqin. Allah Ta'ala tidak memberikan kesesatan kecuali kepada orang-orang fasik. Kalau orang itu fasik, orang itu sombong, maka akan masuk ke dalam kesesatan. Kenapa? Karena ini asbab. Ini asbab. Kalau orang itu mujahadah, maka Allah Ta'ala akan berikan hidayah. Ini asbab. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan asbab yang bermacam-macam. Bahkan kalau di dalam hukum Islam, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan macam-macam cara bagaimana kita mencari asbab rezeki. Dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tajirus saduq, orang pedagang yang jujur, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan para anbiya dan para siddiqin. Ini menunjukkan bahwasanya baginda mengajarkan kita bagaimana cara berdagang yang baik. Dalam hadis lain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik penghasilan kalian adalah orang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Ini berarti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana kita menjadi buruh yang baik.
Dalam hadis lain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menanam satu tumbuhan, kemudian tumbuhan itu menghasilkan buah, kemudian dimakan oleh orang yang beriman, dia taat kepada Allah Taala, maka orang yang menanam ini dia akan dapat pahalanya. Walaupun kita jual, walaupun dijual, makanya petani itu pahalanya banyak. Kalau yang makan maksiat nggak dapat dosa. Tapi kalau yang makan berasnya dijual ke toko, kemudian nanti dijual lagi, yang makan ke orang-orang taat, maka petani dapat pahala. Makanya hadis Rasulullah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita buat asbab, dan Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan asbab. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kita untuk meninggalkan asbab. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Allah Ta'ala mampu, seandainya Allah Ta'ala berkehendak, untuk memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Dalam waktu sekejap Allah Ta'ala mampu untuk memberikan hidayah seluruh umat manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat yang demikian. Kenapa? Untuk menampakkan bahwasanya di dunia ini adalah darul asbab. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berkorban hartanya, harus berkorban dirinya, harus berdarah-darah, harus berkeringat-keringat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kakinya bengkak-bengkak. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dilempari batu. Ini untuk apa? Untuk asbab hidayah. Ini untuk asbab hidayah. Apakah Nabi tidak tahu kalau seandainya kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seluruh umat? Bisa Allah Ta'ala. Baginda Nabi SAW yakin, dan baginda Nabi SAW tidak ada keraguan sedikit pun. Tetapi ini memang hadiah untuk umat ini, hadiah untuk umat ini. Dan untuk perkara hidayah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengutus para raja-raja, tidak mengutus kepada para menteri, tidak mengutus kepada orang kaya, tidak mengutus kepada bos-bos, tidak. Tetapi yang diutus adalah para anbiya dan mursalin. Inilah Allah Ta'ala. Makanya ini kita kerja di atas permukaan bumi, kita hidup di atas dunia. Semua sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menjalankan saja. Kita tinggal menjalankan saja. Kalau kita berdagang, perasaan kita saja kita sebagai pedagang. Kalau kita ini bertani, perasaan kita saja hanya kita sebagai petani. Sampai Allah Ta'ala menantang kepada kita, antum tazra'unah amna nuzari'un. Petaninya itu kamu atau saya, kata Allah Ta'ala. Coba. Kita merasa yang mendatangkan keuntungan, yang mendatangkan rezeki dari perdagangan kita. Kamu bisa apa? Cuma membuka toko. Toko yang dibuka dalam waktu yang sama, mulai jam 8 sampai jam 4. Kemarin Allah Ta'ala datangkan pembeli yang banyak, dan kemarin pula Allah Ta'ala datangkan orang-orang yang mau cuma menengok. Tapi dalam waktu yang sama, buka jam 8, tutup jam 4, ternyata hari ini tidak ada yang datang satupun. Siapa yang mendatangkan pelanggan? Siapa yang mendatangkan orang yang mau membeli? Allah. Kita mau apa? Kantor buka, silahkan kantor buka. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki memberi rezeki dari situ, selesai masalah. Jadi semua ini yang mengatur Allah. Dan aturan Allah Ta'ala sangat sempurna. Aturan Allah Ta'ala itu sangat sempurna. Jadi, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau katakan, saya heran kepada manusia itu, menyerahkan aturan-aturan Allah Ta'ala tentang masalah langit sampai 7 lapis langit dan isinya yang ada di sana, planet-planet besar yang ada di sana, diserahkan aturannya kepada Allah Ta'ala. Giliran aturan dirinya sendiri dia yang ngatur. Coba, kan aneh kata Ibn Athaillah. Kita menyerahkan aturan yang besar, lautan yang begitu besar, Allah Ta'ala yang mengatur, kita serahkan. Terserah Allah Ta'ala mau buat apa, mau buat tsunami, mau buat anteng, mau buat apa, topan dan lain sebagainya. Semua Allah Ta'ala yang ngatur. Kita sedikit pun gak ikut mikir. Boro-boro kok mikir, Pak. Boro-boro ngatur, mikir saja tidak. Pernahkah kita berpikir bagaimana nanti kalau Mars ini dicangkul kemudian keluar kita tanami padi kan lumayan. Bumi digunakan untuk bertempat manusia, cocok tanamnya di Mars. Nggak ada kita, Pak. Sudah, itu diatur Allah Ta'ala dan kita ikut. Giliran rezeki kita ikut ngatur.
Giliran kehidupan kita, kita merasa kita yang mengatur diri kita. Ini kan aneh. Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir. Allah taala yang mengatur segala sesuatunya. Ada sampean, nggak ada sampean, agama akan jalan. Karena ini aturan Allah taala. Ada sampean, nggak ada sampean, orang yang sholat ini mesti masih ada. Paham, Pak? Kita ikut dakwah ataupun kita tidak ikut dakwah, dakwah ini jalan terus, Pak. Dakwah nggak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada sholat, nggak pernah butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada sholat. Kita sholat seakan-akan sholat yang butuh pada kita. Disuruh sholat seperti Allah Ta'ala yang butuh kepada kita, Masya Allah. Padahal kita yang butuh kepada Allah Ta'ala. Itu pun kita nggak bisa apa-apa, Pak. Kita merasa diri kita yang bekerja, kita merasa diri kita yang puntang-panting, banting tulang peras keringat, Masya Allah. Seakan-akan yang mendapatkan rezeki itu yang banyak kerja, Masya Allah. Dari pagi berangkat, nanti ngojek dulu, masuk kantor jam 8, pulang jam 4, langsung ngojek lagi pulang jam 10, Masya Allah. Seakan-akan Allah Ta'ala itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Kalau orang-orang solih, Pak, mereka itu paham yang memberi rezeki adalah Allah. Nah, kalau yang memberi rezeki adalah Allah, kok yang kita dekati kok orang-orangnya, yang didekati malah marzuknya, kira-kira bagaimana, Pak? Kalau kita pengen dapat jabatan, kok yang didekati pembantunya presiden, ya nggak dapat, Pak. Yang didekati itu ya presidennya, yang didekati gubernurnya. Nah, kita ini hubungan rezeki kok yang didekati malah makhluknya terus, Masya Allah. Kalau sudah ketemu makhluk seakan-akan ini yang akan mendapatkan proyek ini nih, orang itu tuh, Masya Allah. Padahal dia sendiri juga kejeglong, Pak. Bukan malah mendekati Allah Ta'ala. Coba kalau kita dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Muamalatul Razzaq, hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza aslahna bainana wa bainallah aslaha kullu syai. Kalau kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Ini janji Allah Ta'ala. Ini janji Allah Ta'ala. Ada satu orang wali, Pak. Kalau nggak salah Imam Syibli namanya. Imam Syibli itu jalan-jalan di satu kampung yang sedang terkena paceklik, Pak. Kalau sekarang ya PPKM lah. Orang susah semua, Pak. Ada satu anak kecil, Pak. Itu senang. Insya Allah. Imam Syibli lihat kok aneh ini. Orang semua susah, mikir masalah paceklik, mikir masalah makan, besok makan apa, nanti bayar sekolahnya bagaimana. Ini kok anak kok seneng aja. Dipanggil sama Imam Syibli. Nang sini. Ini di sini ini sedang terjadi paceklik. Nah, kamu itu kok bisa seneng kayak gini, nggak mikir apa-apa, itu kenapa? Nah, paceklik itu kan mereka. Saya kan punya tuan. Jadi dia itu ternyata budak punya tuan. Nah, tuan saya itu kaya kok. Setiap hari saya dikasih makan, ya sudah. Apa yang menjadi masalah dengan saya? Masya Allah, Imam Syibli langsung termenung, Pak. Ya Rob, nah ini kekayaan bosnya itu seberapa? Di saat semua orang susah kok ini bisa ketawa. Nah, kekayaan bosnya itu seberapa? Nah, saya ini punya bos yang kekayaannya nggak pernah habis. Kita ini punya Allah Ta'ala. Pekerjaan silahkan ditutup, pekerjaan boleh diatur, pekerjaan boleh kita kita batasi, tetapi rizki ini Allah Ta'ala nggak pernah membatasi. Ayat yang mengatakan wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha itu tidak pernah ditutup sampai hari kiamat. Paham, Pak? Tanggung jawab rizki ada di tangan Allah Ta'ala itu tidak pernah ditutup sampai hari kiamat. Tapi saya itu Masya Allah kok masih susah, Ustaz. Nah, wong kita mikir tanggung jawabnya Allah kok. Rizki itu tanggung jawabnya Allah. Nah, kita mikir, ya pusing, Pak. Kami itu punya santri, Pak. Rata-rata santri itu pusing itu bukan mikir pelajaran. Napa kok pusing, Kang? Di rumah lagi ada masalah. Loh,
Wong di rumah ada masalah sampean yang mikir. Kan aneh. Santri itu suruh mikir pelajaran, orang rumah yang mikir malah santri mikir yang di rumah. Nah, anak baru berumur 5 tahun mikir urusannya bapak nih ya stres. Nah, kita itu seperti itu, Pak. Rezeki itu urusan Allah Ta'ala. Kok sampean sing mikir ya pusing. Yang kita ini Masya Allah. Jadi kenapa hidup kita itu kok susah banget itu? Karena sesuatu yang tidak mesti kita pikirkan, kita pikirkan. Ada perkara yang harus kita pikirkan, ada perkara yang harus kita jalankan. Kan enak. Saya sering cerita, saya itu dulu Masya Allah, almarhum Kiai Muhlisun itu Pak, itu orangnya itu sahok itu sejak dulu memang. Jadi dulu santri itu kalau waktunya keluar 40 hari nggak punya duit itu ditanya, kenapa kok nggak keluar, nggak punya duit, itu dikasih suruh keluar, suruh keluar. Nggak punya duit, Pak Yai sendiri nggak punya duit Pak, saya disuruh ngutang. Saya yang disuruh ngutang. Biasanya nanti kalau awal tahun bapak punya duit, nah 4 bulan. Jadi nanti surat utangnya itu 4 bulan. Mungkin ada orang yang di sini pernah diutangi Pak Kiai dulu awal-awal 4 bulan. Setelah sampai waktunya 4 bulan, orang nggak mungkin nagih ke Pak Kiai. Yang ditagih kan yang hutang. Nah yang hutang saya Pak. Saya mau matur sama Pak Kiai nggak berani, mau bilang sama Pak Kiai nggak berani, sama orang yang menghutangi saya dikejar-kejar karena sudah jatuh tempo. Gimana ini caranya? Akhirnya dilalah itu dipanggil Pak Yai, ada tugas. Nang kamu munggah. Saya begitu naik di depan Kiai itu saya susah banget Pak. Bapak paham? Nang kamu kenapa kok susah banget Nang? Diam saja. Ada apa Bapak? Saya jawab, hutangnya sudah pada ditagih Bapak. Masya Allah, Kiai itu malah ketawa Pak. Hahaha, nang, utang kok dipikir, yo mumet, utangnya dibayar. Ya kita punya hutang kita pikir, yo nggak selesai. Hutang itu dibayar, kan selesai. Makanya kita pusing kenapa? Kita punya hutang dipikir terus Pak. Masya Allah. Giliran punya duit untuk bayar nggak dibayar, kan lucu tuh. Itulah kita wangsa. Makanya ketika kita hidup itu mana yang harus kita pikir, mana yang harus kita. Imam Ibn Athaillah katakan dalam satu makolahnya, bersungguh-sungguhnya kamu pada perkara yang kamu sudah ditanggung, dan cerobohnya kamu pada perkara yang kamu dituntut, itu menunjukkan bahwasanya basirohmu itu telah padam. Kita ini bersungguh-sungguh pada perkara yang kita sudah dijamin, tetapi yang kita dituntut oleh Allah Ta'ala kita malah ceroboh, enak-enakan. Apa yang kita dijamin? Rezeki ini sudah dijamin, tapi malah tunggus lumus. Apa yang kita dituntut? Agama ini kita dituntut, nggak ada jaminan kita masuk surga, nggak ada. Mana ada jaminan dalam Al-Quran semua manusia masuk surga? Nggak ada. Kalau orang yang beriman masuk surga, ini ada jaminan. Tapi kalau semua manusia enggak, yang ada jaminan adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita diberi pikir ini bukan untuk mikir dunia Pak. Kita diberi pikir ini adalah untuk mikir agama, untuk mikir kebesaran Allah, untuk mikir saudara-saudara kita. Ini. Nah kalau kita mikir dunia loh, itu kan ada hadis yang mengatakan waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Masya Allah. Barang siapa yang menghendaki dapat dunia maka dia harus dengan ilmu. Pengen akhirat harus dengan ilmu. Pengen dua-duanya harus dengan ilmu. Itu maksud hadis itu bukan ilmunya dunia Pak, tapi barang siapa yang menghendaki dapat dunia maka dia harus punya ilmu agama untuk dunia itu. Yang tahu hadis itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika kita pengen sukses,
pengen sukses perdagangan kita, bukan terus pendidikan, oh caranya berdagang seperti ini, yang baik seperti ini, tapi cara berdagang yang benar sesuai dengan agama seperti ini. Ini maksud waman arodat dunia fa'alaihi bil, itu langsung dipraktekkan oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, maka beliau pergi ke pasar. Ada orang yang dagangnya tidak benar, maka Sayyidina Umar tanya, kamu orang mana? Saya pulang dari. Kamu sudah paham tentang masalah ilmu perdagangan belum? Maksudnya seperti ini, kamu datang ke masjid, kamu belajar agama tentang masalah perdagangan dulu, baru kamu berdagang. Hari ini kita tidak, Pak. Hari ini kita berdagang dulu, setelah dapat keuntungan banyak baru kita belajar. Duh, wah ini jangan-jangan kurang. Saya ini berdagang kayaknya waris banget kok. Perasaan setiap hari yang datang juga banyak, bukan malah tambah saldonya tambah bengkak, tapi malah hutangnya yang tambah besar. Kenapa? Apa jangan-jangan kurang berkah? Baru datang kepada Ustadz. Ustadz, perdagangan saya ini gimana? Wah ini nggak bisa ini. Waduh, saya sudah 10 tahun dagang seperti ini, kalau ditinggalkan bagaimana Ustadz? Ya ini. Jadi Ustadz yang diberikan PR untuk mikir dagangannya sampeyan, kan repot. Sampeyan sendiri pusing dan memusingkan orang lain. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kita pikir ini bagaimana agama bisa wujud dalam kehidupan kita. Yang kita pikir ini bagaimana agama bisa diamalkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Ini yang kita pikirkan. Kalau kita punya pikir seperti itu, Pak, Masya Allah, kita ini susah, tapi susahnya senang. Jadi susahnya itu senang. Susah senang itu seperti apa tuh, Pak? Kita keluar diusir, itu susah tapi senang. Itu susah tapi senang. Orang pikir agama itu susah, Pak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daimal fikri mutawasilal ahzan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu fikir dan selalu susah. Tapi susahnya itu senang, Pak. Kalau bapak-bapak keluar 4 bulan 40 hari itu pengen cari apa toh? Pak, pengen cari susah. Ya kan? Di rumah itu enak loh, Pak. Televisi, nongkrong sama anaknya, sama istrinya. Makanya banyak orang yang cerita, oh bayarnya orang tabligh itu bagus-bagus, yang susah itu taskilnya itu loh. Ini menunjukkan bahwasanya taskil itu susah, Pak. Keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan, ini susah. Nah bapak kok mau itu kenapa? Coba. Kenapa? Karena susahnya saja senang, Pak. Susahnya saja senang, apalagi senangnya. Diusir saja ketawa, Pak. Diusir saja senyum, apalagi dinusroh, kan gitu, Pak. Insya Allah. Ini orang dakwah itu luar biasa, Pak. Dan ini hanya ada dalam dakwah. Kalau untuk kajian, untuk ini, Masya Allah, itu enak, Pak. Ngaji 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu enak. Tapi yang disuruh untuk bi amwalikum wa anfusikum nih loh, itu Masya Allah. Nah kita itu di rumah banyak kerjaan. Datang-datang teman kita kapan mau keluar 40 hari, waduh, ini orang nggak paham dengan kerjaan saya. Orang lain disuruh untuk memahami pekerjaan kita, kita nggak paham dengan kehendak Allah dan Rasulnya, kan repot kalau kayak gitu. Jadi kita ini memang egois, Pak. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita akan paham kalau kita keluar di jalan Allah Ta'ala. Kalau kita mau keluar jalan Allah Ta'ala, kita akan bentuk keyakinan kita ini akan terbentuk ketika kita keluar jalan Allah Ta'ala. Kalau hanya di rumah saja, hanya duduk di masjid saja, hanya taklim saja, mungkin ilmu iman kita dapat, tapi pengalaman iman orang yang saya sering kita dengarkan, Pak, teori itu mudah, walaupun susah tapi relatif lebih susah praktek. Dan teori itu kalau kebanyakan teori itu jarang yang berhasil, Pak.
Di Indonesia ini rata-rata konglomerat itu bukan dari profesor ekonomi, Pak. Doktor ekonomi yang jadi konglomerat saja jarang. Kenapa? Mau maju salah perhitungan, takut salah perhitungan. Kalau di dalam bahasa, orang yang belajar kaidah, orang yang belajar aturan, apa namanya, grammar dulu, itu mau belajar bahasa itu susah, Pak. Kenapa? Mau bicara takut salah. Tapi kalau ngomong dulu, Masya Allah, saya masih ingat guru saya cerita, Pak, orang bisa bahasa Inggris, bahasa Arab itu satu kebanggaan. Guru saya itu ngendikane, Masya Allah, penak. Lawang bahasa Inggris, bahasa Arab kok kebanggaan. Nah, kalau kebanggaan tukang nyangkulnya di Arab sana bisa bahasa Arab. Anak kecil itu di Inggris pinter-pinter bahasa Inggris. Kalau untuk agama, untuk dakwah, ini baru kebanggaan. Kenapa? Karena memang kita umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita harus berbangga-bangga dengan agama. Nah, kalau kita tidak bangga dengan agama, bagaimana kita akan mau memperkuat agama? Makanya SWT kita keluar jalan Allah Ta'ala untuk apa? Untuk pengalaman iman, untuk praktek iman. Orang tua kita sering katakan, belajar bukunya berenang, Masya Allah. Walaupun satu tumpuk, satu lemari buku teori berenang, begitu dimasukkan, kira-kira bagaimana? Enggak bisa. Ini bukan hanya masalah renang saja, masalah iman juga demikian. Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam mondok di tempat Nabi Syuaib berapa tahun? 10 tahun. Gurunya Nabi, muridnya Nabi, coba. Nah, kalau gurunya Nabi, muridnya Nabi, kira-kira ngajinya gimana, Pak? Nggak ada HP lagi zaman itu. Insya Allah. Gurunya Nabi, muridnya Nabi. Gurunya baginda Nabi, muridnya Abu Bakar saja jadi seperti itu, Pak. Nah, ini gurunya Nabi Syuaib, muridnya Nabi Musa. Begitu jadi Nabi Musa tingkatannya lebih tinggi daripada Nabi Syuaib. Itu saja ketika ditamrin Allah Subhanahu wa taala, wa matil kabiyaminika ya Musa, 10 tahun beliau mondok di tempat Nabi Syuaib, dites oleh Allah taala, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu? Ya asoya, ini tongkatku, ini Masya Allah. Allah taala suruh lepaskan wahai alqiha ya Musa, fa idza hiya hayatun tas'a. Ini Nabi Musa. Ada lagi satu ulama, Pak, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau orang-orang alim paham, Pak, beliau adalah salah satu pemegang kuat mazhab Syafi'i. Beliau sudah mengarang kitab tentang masalah manasikul haji wal umroh, tentang masalah manasik haji dan umroh. Satu ketika beliau ada kesempatan untuk berhaji. Pertama kali datang ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah itu bingung, Pak. Sholat tahiyatul masjid, muridnya heran. Setelah selesai salam baru ditanya, Syekh, dan jenengan kok sholat tahiyatul masjid? Innalillahi. Ini orang sekelas Ibnu Hajar, Pak, sudah punya kitab karangan tentang masalah manasikul haji wal umroh. Itu saja begitu terjun di lapangan ada grogi, Pak. Apakah tidak paham? Sangat paham. Tapi begitu diterjunkan di masyarakat, Masya Allah. Teori 6 sifat hafal semua, Pak. Usul dakwah, Masya Allah. Begitu diterjunkan jamaah pecah hati, Pak. Ya Rob, ikromnya langsung hilang. Ikromnya langsung hilang. Ini. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita keluar ini penting. Untuk pengalaman iman, untuk pengalaman sunnah, untuk pengalaman sholat. Kita ini kalau di rumah, Pak, Masya Allah, berat. Mau pakai serban, mau pakai jubah, itu berat, Pak. Kadang-kadang yang pertama kali komentar itu istri kita malah. Kita pakai jubah, pakai serban, ya ada ustadz baru. Ini. Makanya kita keluar. Kalau keluar, orang itu nggak ada yang tahu kita, Pak. Taunya kita ini pokoknya Masya Allah, wali saja. Ini orang wali-wali semua ini, nggak mikir pekerjaan. Malam di masjid saja, tidurnya di masjid, iktikaf di masjid, pulang ke masjid. Kalau itu nggak bisa diikuti ya. Pokoknya kalau itu sudah bukan kelas kita.
Padahal ya Allah, ini harus apa? Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah ini adalah hadiah yang besar buat umat akhir zaman.